Oke, jadi berikutnya setelah kita membuat laporan, kita akan membuat fungsi untuk validasi data ya. Jadi kalau tunggu saya login dulu ya. Nah, kita ke transaksi. Misalkan ya kan di transaksi ID 1 kan, ID transaksi 1 dia kan sudah menyerahkan kan tanggal serahnya 22 September 2022 dan tanggal terimanya 10 September ya kan. Kalau begini datanya sebenarnya tidak bisa ditambahkan lagi kan, karena kalau ditambahkan atau misalkan kita hapus itu akan terjadi penggelapan data ya. Nanti kalau misalkan ini 4 baru nanti tiba-tiba dia ubah jadi 3 misalkan atau 2 ya kan, apa ya, itu curang kan begitu ya. Untuk karena itu kita akan membuat suatu trigger begitu. Jadi kalau misalkan 1 nanti dia sudah tidak bisa tambahkan data lagi. Kalau misalkan 0 itu masih bisa ya kita ubah ini jadi tambahkan dulu. Kita di detail ya, tadi detail transaksi. Oke, di sini berat. Nah, di sini tambahkan. Oke, sudah ya. Lalu kita buat sebuah kolom baru di Love Laundry ya, yang tadi ya, yang berisi angka 1 atau 0 ya. Kalau 1 berarti sudah tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dihapus lagi ya. Kita tambahkan di transaksi ya. Oke, kita langsung saja dan kita akan tambahkan after nick ya. Oke, kita tambahkan satu kolom after nick. Kita go ya, misalkan saya kasih nama simpan. Tipenya ini adalah char ya, karena dia akan menyimpan cuma satu karakter. Kalau bukan 0 dia 1. Kita lihat char. Oke, ini char, lebarnya 1 dan ini kita kasih 0 ya. Oke, kita save. Oke, sudah ya. Berikutnya kita update dulu ya bagian bagian simpannya. Kita anggap saja simpannya ini belum disimpannya atau 0 ya. Kita update dulu. Oke, kita ke SQL lalu kita update transaksi set ID transaksi. Kita ubah yang simpannya saja, simpan. Oke, update transaksi set simpan sama dengan 1 set simpan sama dengan 1. Oke, kita 0 ya, anggap saja semuanya belum disimpan. Simpan sama dengan 0. Oke, sudah. Do you really want to update? Oke, kita kembali lagi. Oke, di sini semuanya sudah dalam keadaan belum tersimpan ya, atau 0. Oke ya, lalu kita kembali coba dulu ya. Lalu di sini kita akan membuat sebuah tombol ya, tombol simpan permanen. Yang akan dia ubah itu adalah yang tadi itu, yang mana tadi ya. Oh, kita belum belum tambahkan.
apa, tapi itu tidak perlu ditambahkan di sini ya. Dari sini ya, simpan dari 0 jadi 1 ya. Jadi ketika kita klik simpan permanen, langsung nanti terkunci ya, karena dia sudah berubah menjadi 1. Oke, jadi kita buat di bawah tabel sini ya. Nah, kita ke detail transaksi di di sini ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat form ya, sebuah form. Sorry, PR untuk baris baru ya, supaya dia tidak terlalu dempet dengan tabel. Oke, kita langsung buat form. Namanya apa ya? Kita kasih nama simpan permanen transaksi. Oke, SPT saja ya, spt.php. Oke, name-nya misalkan SPT1. Ya, untuk berikutnya ini kan sudah apa, dia mengarahkan ke spt.php kan, namanya spt1. Berikutnya dia akan membuat apa tuh? Dia akan di sini kan ketika kita ketika kita klik uraian, dia akan mengirimkan parameter 1. Key itu adalah ID transaksi yang adalah 1 ya, karena tadi di ID transaksi 1. Oke, jadi berikutnya dia akan mengirimkan parameter ya, parameternya itu key ya, key yaitu ID transaksi. Kita buat input type, tipenya kita kasih hidden saja ya, hidden. Oke, name-nya dia kirimkan ID transaksi, jadi kita kasih nama ID transaksi. Oke, nah di value ini yang dia akan mengirimkan parameter key tadi php echo. Dia pakai post ya, post tanda petik 1 key. Oke, begini ya. Oke, oke ya. Lalu apa, setelah dia mengirimkan parameter ya, kita buat tombolnya kan tidak mungkin tidak ada tombolnya. Oke, ini sepertinya ada salah. Oh, lupa apa. Oke, kita buat tombolnya, input type juga, submit kan, karena dia akan submit itu kayak menyimpan begitu atau mengarahkan ke spt.php. Submit, value nya misalkan kita kasih nama apa ya, simpan permanen. Oke. Simpan permanen. Kelasnya ini pasti kita sudah tahu ya, button success. Kita kasih warna hijau ya untuk simpan biasa, kalau hapus yang merah ya. Oke. Oke, sini kita akan tutup formnya. Oke ya, dan kita lihat di sini dia menyerahkan ke spt.php ya. Oleh karena itu kita buat file baru.
dalam folder petugas. Kita tambahkan kita tambahkan satu file baru yang bernama spt.php ya. Oke, jadi di sini kita perlu dia mengubah value-nya yang tadi 0 ya, 0 menjadi 1. Berarti kita pakai fungsi apa? Fungsi update kan ya. Oke, kita langsung saja buat kita koneksikan dulu ke database-nya. Koneksi database ya, ini perintah dasar ya, include garis miring konektor .php titik koma, lalu kita hubungkan juga dengan getData ya, getData.php. Include sama juga seperti tadi, dia ada di luar juga, di luar folder tugas. Include data.php ya, lalu kita buat sebuah variabel untuk menangkap apa tadi, ID transaksinya kan, ID transaksi dari mana tadi ya, dari sini ya. Jadi misalkan ID transaksi 1 ya, dia kirim parameter key, nanti parameter key kan isinya ID transaksi kan ya, nanti dia akan post variabel yang isinya ID transaksi, lalu dia akan kembalikan juga nilai key ya, nilai key yang adalah 1, dan key itu dinamis ya, bisa 2 tergantung ID transaksinya ya. Kita buat dulu menangkap data yang dikirim dari form yang dimaksud, form yang tadi ya, yang tadi kita sudah buat. Kita kasih nama variabelnya, nama variabel ya. Ini perintah juga sudah sering kita gunakan pada yang bagian update sebelumnya ya, pada fitur update sebelumnya kita sudah buat. Jadi saya rasa ini sudah familiar lah dengan kita. Dia akan post ID transaksi ini. Oke. Ya, lalu dia akan update kan ke database, ke webnya, database dan ke web juga. MySQL ini ya, jadi query-nya itu sama dengan update ya. Jadi saya rasa ini sudah bisa. Update apa tadi? Update detail transaksi kan? Tidak kan, ini apa ya, ini apa namanya, kolom simpan kan ada di transaksi, jadi dia pastinya simpan ubahnya itu di transaksi. Simpan update transaksi set. Oke. Set apa tadi, simpan ya, simpan
sorry, simpan sama dengan 1. Oke. Where apa, jadi dia kirim apa kan, kirim variabel yang isinya ID transaksi kan. Where ID transaksi sama dengan nama variabel kan, dia sudah post di transaksinya, atau dia sudah apa ya, menangkap ID transaksi yang tadi kita sudah buat di form tadi itu kan. Oke. Coba kita lihat dulu. ID transaksi set simpan sama dengan 1. Ya, ini kan kita ubah menjadi 1, dari 0 menjadi 1, nilainya cuma ada 2 saja. Maka di transaksi sama dengan nama variabel. Oke. Dan di sini kita lupa tanda petik 2. Di sini juga harus ada tanda petik 1. Ya, lalu dia akan mengalihkan kembali ke detail transaksi kan. Detail transaksi .php. Oke. Query-nya juga masih sama seperti sebelumnya. The location akan berbalik ke halaman, maksudnya akan tetap ke halaman detail transaksi PHP nya. Oke. Ya, lalu di sini dia akan mengirimkan variabel key kan, key yang isinya ID transaksi kan, karena ID transaksi itu sudah ada di dalam variabel nama variabel, langsung kita buat saja. Kita langsung hubungkan dengan variabel yang bernama nama variabel. Oke. Tadi lupa titik koma ya. Coba kita lihat ulang data transaksi. Oh, lupa tanda petik 2 di location. Di sini tidak perlu. Oke, nama file. Oke, sudah. Kita save all. Untuk balas tutup PHP nya tidak perlu ya, karena ini semuanya sudah dalam file PHP, jadi itu tidak perlu. Coba kita tes. Oh, ini tombolnya masih di situ, kita lihat. Di transaksi mana tadi detail transaksi. Oh, ini apakah kita kalau sama 4 ya, ini kok get oh, di sini ya, ini div-nya sudah tutup yang untuk grid 8, grid yang panjangnya 8. Coba mana kita lihat grid panjangnya 8.
Eh, berat dan harga put go. Coba kita lihat ya. Tuh jenis cucian dan berat itu panjangnya 4 kan. Coba ya, ini 4. Tapi kalau yang nomor jenis cucian yang fieldnya nomor, maksudnya kolomnya nomor jenis cucian, berat, harga, dan aksi kan dia beda grade dengan ini kan. Kalau ini 4, yang jenis yang untuk insert data lah 4, dan untuk tampilkan datanya itu 8. Tapi kalau di sini yang simpan permanen itu kita buat sudah di luar grid yang 8 ya. Jadi dia sudah kayak grid sendiri lah begitu. Yang panjangnya 12. Jadi kita buat supaya gridnya itu bergabung dengan yang 8 tadi. Di sini sudah tutup, jadi kita buat tutupnya itu di setelah di sini ya, supaya dia bergabung dengan yang tampilkan data yang nomor terus jenis cucian, berat, harga, aksi, dan lain-lain ya. Tadi kelirunya kita di situ, kita tempatkan yang simpan permanen itu di grid yang tersendiri tadi. Nah, ini dia sudah di sini ya, di yang grid bergabung dengan yang cari nomor ya, sudah di grid yang panjangnya 8 tadi. Coba kita tekan simpan permanen. Simpan. Oh, ini dia masih terhubungnya dengan yang tuh. Coba kita lihat di mana tadi ya? SPT ya, spt.php. Ini kayaknya salahnya itu di bagian detail di detail transaksi. Oh iya, betul, di bagian form ini DR form. Nah, kita coba scroll ke atas, ini pasti di bagian di form tambahkan jenis cucian dengan berat itu. Oh, ini kita ubah jadi form, belum ditutup formnya. Oke, coba kita lagi. Tadi div data, div form. Nah, begini. Coba kalau kita simpan permanen sama dengan, oh dia belum kembalikan parameternya kan, ini sama dengan 1. Coba kita perbaiki dulu, yang di mana tadi, SPT pos ID transaksi sama dengan nama variabel di detail transaksi PDF. Oh, ini dia belum belum kirim.
metodenya harus pakai, karena di situ post, kita pakai post juga ya. Metode post. Oke. Metode post. Ya ini dia ya kan, post key. Oke. Ya lalu dia terima di SPT tadi. Ya di SPT ini dia terima di transaksi. WR di transaksi sama dengan nama variabel, yaitu ID transaksi. Key sama dengan nama variabel, sama dengan nama variabel. Oke. Coba kita lihat lagi. Header may not contain more than a single header. New line it 15 single header. Coba kita lihat sama-sama ya. Sepertinya tidak ada ya salah di sini. Coba kita kembali. Oh ya, sudah kembali. Coba kita simpan dan kita lihat di sini. Apakah sudah berubah? Oke, sudah ya. Sudah berubah jadi 0, dari 0 jadi 1 ya. Oke. Jadi untuk itu sudah. Oh iya, coba kita kembali. Nah, ini tombol simpan permanennya masih ada kan. Sebenarnya kalau kita simpan, sudah simpan, otomatis ini akan hilang kan. Tombol tambahkan juga akan hilang ya, karena dia sudah seperti tidak bisa ditambahkan ya. Memang tidak bisa ditambahkan. Kalau misalkan masih bisa ditambahkan begini ya, kayak tadi saya bilang, bisa terjadi penggelapan data tadi. Oke, kita akan buat satu fungsi lagi ya di getData ya. Ini kita sudah hubungkan juga dengan getData. Kita ambil dari cari data di tabel ya. Kita cari data. Kita ambil dari sini sampai sini ya. Sebenarnya EOS tidak diperlukan ya, tidak diperlukan ya, karena nilainya itu sudah pasti ditemukan, yaitu di di kolom simpan ini ya, sudah ada ya, 0 atau 1, tidak mungkin tidak ditemukan. Oke, jadi kita langsung saja ke getData. Oke, kita kasih nama apa ya? Ini kenapa ada? Oh, di bawah sini. Function kita kasih nama apa ya? Cek simpan transaksi. Oke. Dia kirim parameter apa? Di transaksi kan? Oke, di transaksi. Kurung buka. Di sini kita buat variabel, misalkan data ya. Data yang dimana itu akan kita ketikkan dulu query-nya.
query, lalu kita di sini harus ada konektor juga. Include connector.php. Oke. Kalau tidak maka akan error nanti. Tiba-tiba kita sudah panggil konektor, ternyata konektornya tidak ada. Select bintang from transaksi. Ya, ini berdasarkan ID transaksinya kan. Jadi dia akan mengambil value di kolom simpan ini berdasarkan ID transaksi yang kita mau ya. Misalkan kalau 1 berarti nanti 1, kalau 2 sampai 7 berarti 0 kan. Nah, jadi dia dinamis ya. Oke. Select bintang from transaksi where ID transaksi sama dengan like tanda petik 1 ID transaksinya kan, ambil parameternya ID transaksi. Oke. Salah bintang from transaksi where ID transaksi like ID transaksi. Oke. Belum buka kurung ya, lupa. Oke, begini. Titik. Terus data lebih besar 0. Ya, di sini kita kurang buka lagi line ya, variable d ini yang akan menampung data ya, menampung array yang berisi variable data ya, variable data yang tadi ya sudah saya bintang from ID transaksi where ID transaksi yang kita mau ya. Jadi dia menampung data-data, karena ini saya bintang data semua kolom, maksudnya semua data di kolom tanggal terima atau ID petugas terima sampai simpan ini berdasarkan ID transaksi yang kita mau ya. Saya rasa itu kalau mudah dipahami ya kata-kata saya. semoga scale effects array data. Oke. Tutup satu lagi. Oke. Echo D ya, D ini simpan ya, dia akan mengambil data dari value simpan, value dari kolom simpan ya. Jadi kalau 0 berarti dia akan simpan 0 gitu, tangkap 0. Kalau 1 ya 1. Jadi seperti yang tadi saya bilang, yang mana tadi, yang else ini tidak pakai, tidak mungkin data tidak ditemukan. Ini ada sudah jelas-jelas tidak mungkin ada 1 dan 0, tidak mungkin tidak ditemukan. Oke, coba kita periksa lagi include connect data bintang bla 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 bla.
Oke, sudah ya. Ya, berikutnya kita akan membuat untuk logika if. Kita pakai logika if. Kalau misalkan dia 0, berarti dia akan hilang ya. Sorry, satu yang akan hilang. Sorry. Kalau 0 berarti dia masih bisa ditambahkan datanya. Kita kembali lagi ke di mana detail transaksi ya. Kita taruh logika if nya di atas BR sini. Oke. Kecil datanya PHP if variable get apa tadi, get key kan, key yang adalah itu ID transaksi, get key. Oke. Ya, ini kan dia sudah apa, mana ya, SPTO bukan, mana, get data tadi ya. Dia sudah ambil apa ya, data dari field simpan ya. Jadi kita buat ID transaksi sama dengan 0, maka dia akan menampilkan, masih tetap menampilkan yang mana tadi, yang simpan permanen ini kan, dengan tambahkan. Tapi kalau tidak, berarti kita kasih kosong saja kan. Kalau misalkan tidak, berarti dia nanti apa, form simpan permanen dengan tambahkan ini akan tidak ada. Coba kita, berarti kita harus apa ya, harus hubungkan dengan fungsi ini ya, cek simpan transaksi. Coba kita ke mana tadi, detail transaksi. Oke, kita kasih nama di sini, cek simpan transaksi. Cek simpan transaksi buka kurung. Oke. Cek simpan transaksi. Sudah betul. Sama dengan 0 kan. Kalau dia 0 berarti dia tampilkan ini. Tampilkan form untuk simpan permanen. Kalau 1 ya tidak perlu lagi. Ini apa ya, tutup PHP dulu. BR tutupnya itu di bawah form ini. Salah, yang kecil tanda tanya PHP, tutup kurang awal lebih besar, tanda tanya lebih besar. Oke. Coba kita lihat script. Kita lihat. Oke, di sini ada error. Kita variabel itu di mana tadi? Di get data ya. Coba kita lihat. Get data line 489. Oh, ini ada kelebihan. Oke, sudah ya. Sudah save. Sudah. Masih sama juga. Kita perhatikan ya. MySQL event array KI ini masalah.
di function. Oh ini salahnya di titik koma sini, bukan di ini apa pas ini jumlah kurungnya. Sudah save tadi belum? Sudah ya. Kita coba lagi. Oke. Expecting tanda 89. Main sekali nomor daftar besar nomor. Oh iya, ini tanda kurung di situ. Nah ini sudah tidak ada lagi kan yang apa form untuk simpan permanen ya, jadi ini ada satu ya. Untuk satu ini karena dia tidak mengembalikan ya, mengembalikan ini ya, value simpan ini yang tadinya satu ya, jadi dia tidak mengembalikan. Kita buat di sini return ya, makanya karena dia tidak kembalikan makanya di sini masih ada satu, benarnya tidak ada. Nah ini sudah menghilangkan ya. Berikutnya kita akan buat untuk ditambahkan juga, karena tambahkan ini kalau sudah simpan juga hilang juga. Kita buat juga untuk mana tambah oh bukan di get data, di detail transaksi. Tambahkan di di sini kita ambil dari form kita buka pp mana tadi put button. Oh ya, kita letakkan di bawah sini ya, karena ini form masih dalam form yang berat gitu ya. Ini kan sudah tutup PHP, berarti sudah berakhir. Kita buat di sini if nama fungsinya tadi apa ya? Cek simpan transaksi ya. Sama juga ya, buka kurung cek simpan transaksi. Get key kan, key yang isinya itu apa tadi, isinya ID transaksi ya. Key sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Untuk tutupnya itu kita taruh di belakang, di bawah tambahkan. Nah, kecil tanda tanya PHP, tutup kurung awal. Oke. If di sini kita buka PHP dulu. Kecil tanda tanya PHP. Tanda tanya. Oke. Sudah ya. Coba kita lihat. Nah, jadi untuk
tambahkan ini juga sudah hilang ya. Untuk simpan transaksi dan untuk tambahkan ya, karena transaksinya sudah selesai gitu, sudah barangnya sudah diterima. Dan selanjutnya sebenarnya ada fitur untuk cetak nota kan, karena transaksinya sudah selesai maka akan dicetak nota untuk diserahkan kepada pelanggan yang menerimanya kan ya. Jadi kita akan tambahkan else lagi di sini ya. Kalau 0 maka dia akan tampilkan form, kalau 1 maka dia akan ke pilihan untuk cetak notanya kan. Oke, langsung saja ya kita buat di sini pp kita buat else oke. Kita buat AR aref apa coba, kita tanda pagar kan karena dia ada di file yang sama. Setelah itu untuk kelasnya ya, saya rasa ini sudah familiar ya. btn kita buat warning saja ya supaya membedakan. Nah, biasa cetak nota biasa warna merah kalau tidak salah warnanya. Oke, kita lanjut. Ini bahasa oh tidak, kita kasih nama dulu, cetak nota. Sorry, ini ya tanda lebih besar. btn warning cetak nota. Oke. Lalu kita buat untuk apa namanya, lebih kecil, tanda tanya PHP, tutup huruf awal tanda tanya lebih besar. Oke. Jadi untuk itu ya, seperti ini. Lalu kita coba lihat. Oke, sudah ada ya. Jadi dia warna orange ya, orange atau ya pokoknya seperti ini lah. Jadi ketika kita kembali misalkan ke uraian yang lain, nah ini masih ada kan, masih ada simpan permanen, dan ini datanya masih kosong karena memang juga di database ini mana tidak transaksi ya, tidak ada kan yang ada di transaksinya 2, tidak ada, jadi ini masih kosong. Oke. Dan di sini saja yang baru ada fitur untuk cetak notanya, karena memang cuma di sini saja yang sudah transaksinya sudah selesai ya. Oke. Berikutnya kita coba buat, kita ubah ya fungsi ini, kita buat fungsi untuk merubah jenis cucian ini menjadi nama ya, karena ini masih 1229 begitu. Oke, kita buat dulu. Kita kembali, kita ke getData.php dan kita lihat apakah sudah ada. ID, ini ID jadi nama, ini nama petugas, harga satuan, petugas 1, Oke, belum ada ya. Oke, kita langsung saja buat. Oke, kita buat seperti biasa ya, function namanya apa ya, nama jenis cucian, nama jenis cucian, lalu parameternya
ID jenis cucian. Ini tidak perlu harus ID jenis cucian ya, tapi supaya kita jelas saja, karena kalau ini ubah ID jenis cucian jadi nama begitu. Kalau kita misalkan X juga tidak apa-apa sih, cuman ya nanti mungkin agak kita kurang mengerti begitu, ini X ini yang diubah jadi nama, jadi ya kita buat sesuaikan saja gitu. Kita lebih tanda kurung awal sama juga, kita include konektor karena dia ada dalam folder yang sama ya, konektor.php. Lalu data, kita ambil ini dari tabel mana coba? Dari tabel jenis cucian kan, karena kita mau ubah jadi nama jenis cucian, sudah pasti ada di tabel jenis cucian. Select bintang from jenis cucian, select bintang from jenis cucian, where ID jenis cucian, like dia kirim parameter ini kan, ID jenis cucian, ID jenis cucian. Oke, kita ketik manual ID jenis cucian. Oke, ketik 1, kita balas ketik 2, sudah ya. Oke. Lalu ini sama juga, if mysqli numerous data. Bakal kurang lagi ya. Fetch array data. Oh sudah, jumlah kurungnya sudah sesuai ya. Oke, mana ini? Variabel hasil dia ubah jadi nama kan, nama. Oke, hasil nama. Oke, koma ini pas. Oke, sudah pas ya jumlah kurungnya. Nah, berikutnya kita ke mana tadi, detail ya, detail mana, tunggu, di bawah ID jenis cucian. Nah ini kan ID jenis cucian apa tadi namanya, coba kita lihat. Nama jenis cuciannya, kita kembali dan kita buat nama jenis cucian. Oke, sudah. Kita lihat belum jenis cucian. Coba kita lihat yang mana yang salah. Nama jenis cucian, nama jenis cucian, nama jenis cucian berdasarkan ID jenis cucian.
Coba. Oh, ini masih ada tambah lagi. Ini skripnya belum selesai ya. Kita tambah lagi ya supaya untuk menampilkan nama itu. Ini kan belum ditampilkan, baru kita identifikasi hasil sama dengan filenya nama ya, fil yang di mana tadi, di jenis ujian ya. Tapi kita belum tampilkan gitu yang wajar saja kalau masih kosong tadi. Oke. Ini bang, kita buat keterangan data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Nah, kita buat hasilnya itu ya nama sesuai apa ya, sesuai ID-nya ya. Oke. Lalu return hasil. Oke. Satu. Coba kita lihat apakah sudah. Belum, masih ada 104. Coba kita lihat apakah kurang tanda kurung. Coba begini. Nah, ini di sini, ini yang itu. Oke, jadi sudah ya, sudah ada jenis cucian, ada kemeja putih, kemeja berwarna, dan selendang. Oke, kita lihat kemeja putih, berarti tadi 1229. Oke. Kalau yang lain ini belum ada, kita lihat yang sudah ada. Oke, sudah ya. Oke, sudah untuk ubah jadi dari ID jadi nama. Tadi di database ya, untuk harga kan belum ada format rupiahnya kan. Coba kita buat dulu untuk format rupiahnya. Di get data ya, masih di get data. Kita buat fungsi nanti. Oke. Function rupiah, kita kasih nama. Parameternya angka. Buka kurung, awal. Masuk. Oke. Kita kasih nama variabelnya hasil rupiah. Dan di dalam variabel ini kita buat formatnya ya. Lepas di RP titik number format, kita ambil parameter angka,
2, ya oke ya. Kemudian titik koma, lalu kita kembalikan hasilnya, return variabel hasil rupiah. Titik koma hasil rupiah. Oke, sudah. Lalu di detail transaksi kita buat sama juga, kita panggil fungsinya rupiah. Oke, jadi sudah ada ya. Tapi di sini masih ada sen, tanda sennya. Kita hapus buang ya. Di get data ya, kita sisa ganti 2 ini jadi 0 ya. Kan 2 itu yang menandakan sen kan, ada 02 di belakang kayak ini. Jadi solusinya kita ganti saja jadi 0. Lalu di sini kita kasih jarak. Oke. Kita save all, lalu kita lihat ya, jadi sudah hilang kan sen-sennya. Berikutnya kita menghitung total ya. Total itu dari berat kali harga kan ya, langsung kita buat saja di detail transaksi. Kita scroll ke di sini kita buat kolom baru setelah harga kan, TH total. Oke ya, lalu di sini kita buat scriptnya, PHP echo. Jadi logikanya bagaimana ya, sisa kita kalikan saja toh, berat kali harganya. Jadi sisa kita ambil ini berat, field berat dan harga berdasarkan ID transaksinya kan. Kan ini sudah aware ID transaksi kan, jadi sisa kita ambil saja di kurung siku berat tanda kali variabel D kurung siku harga. Semudah ini. Oke. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi sudah ada ya 200 kali 3.000, 600.000 ya. Oke, sudah. Untung. Lalu kita konversikan juga, kita buat dalam format rupiah sama juga seperti tadi, rupiah. Oke. Dan tutup kurung. Oke, semudah itu. Oke, jadi sudah ada ya format rupiahnya. Oh, ini untuk aksi, ada salah tadi, ini lupa garis miring. Oke, begini ya. Lalu kita buat untuk grand totalnya. Grand totalnya itu logikanya apa ya? Ya, sisa kita jumlahkan saja kan, grand total dari total ID detail transaksi 1 tambah ID detail transaksi 2 sampai habis. Ya, logikanya begitu. Jadi kita buat variabel baru yang namanya GT. Mana itu? Sini
GT salah, GT ya, kita buat 0 ya, sama dengan 0 ya. Lalu 0 ini kita akan jumlahkan dengan ID detail total di ID detail transaksi 1 ditambah ID detail transaksi 2 sampai habis ya, gitu. Jadi dia kayak perulangan gitu. Oke. Oh, kita buat di bawah nilai saja supaya rapi. Kita sama dengan 0. Oke. Ya, lalu di bawah sini kita buat variable GT. Ini kita buat loopingannya variable GT sama dengan variabel GT sudah pasti ditambah ini ya, berat kali harga. Kita buat tambah variabel berat kali harga, variabel D berat dikali mana. Oke, tutup kurung. Sudah ada. Oke. Jadi logikanya itu variabel GT yang hasilnya 0 ya, pertama kan dia 0 sama dengan 0 ditambah hasil dari dia di transaksi 1 total dari berat kali harga dia di transaksi 1, lalu dia looping lagi di ID transaksi 2, ID transaksi 3 ya, dan seterusnya. Oke, sampai habis ya. Ya, sampai yang terakhir ini. Oke. Kita langsung saja save all. Coba kita lihat dulu ada yang salah atau tidak. Tidak ada ya. Oh iya, di setelah tabel ini kita lupa buat grand total 2 seperti tadi lebih kecil tanda tanya PHP echo ya. Dia panggil variabel GT kan, titik koma. Oke. Variabel GT yang tadi sudah looping sampai di transaksi terakhir tadi. Coba expecting no file detail bla 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 lain sebentar. Grand total. Oh, ini lupa tanda tanya lebih besar. Oke, jadi sudah ya, sudah ada. Dan di sini kita taruh HR dengan format kopiannya ya. Kita buat HR lebih kecil tanda tanya PHP echo rupiah. Oke, jadi begini saja, mudah saja. Oke, jadi sudah ya. Grand total sama dengan 692.500. Apakah betul? 600.000 tambah 22.500 622.500 940 92. Oke, betul ya. Oke, coba kita buat lah, coba di sini.
dan beratnya 100. Oke, ini sudah ya, sudah ada. Tambah lagi selendang 150. Oke, betul ya, ini rentotannya sudah naik jadi 10 tambah 30.000 40.000 ya. Oke, kalau kita hapus ya sudah menyesuaikan kan. Oke. Tunggu ya, ini kita lupa hapus ya, yang aksi hapus ini. Kita kembali lagi. Nah, kita ambil dari yang mana tadi, yang yang ya ini ya, PHP if kita buat di aksi dengan di mana tadi ya, di sini ya, sebelum TD yang ini. Oke, kita buat dulu ya, kita langsung saja buat query-nya seperti tadi, lebih kecil tanda tanya, PHP if cek simpan transaksi ya, namanya cek simpan transaksi sama dengan get ini. Ambil parameter key dulu. Ambil parameter key yang isinya itu ID transaksi. Ini satu. Oke. Wah, ini baru itu. Oke. Sama dengan tidak, sama dengannya di luar, sama dengan 0 ya, maka dia akan menampilkan aksi ya. Jika tidak, maka dia akan hilang, atau apa ya, logikanya 1 ya. Oke. Kita buat lebih buka kurung. Oke. Lalu di sini juga kita lebih kecil tanda tanya PHP, tutup kurung kurawal tanda tanya. Oke, sudah ya. PHP cek simpan transaksi, get key yang berisi ID transaksi sama dengan 0. Setelah itu ini TH aksi, dia akan menampilkan kolom aksi. PHP. Oke, benar ya. Selanjutnya kita APT juga yang bagian mana tadi, yang ini ya, dari mulai TD sampai akhir TD kita APT ya, masih sama juga. Begitu tanda tanya PHP cek simpan transaksi. Dia akan mengambil parameter key juga sama dengan 0, lalu tanda tanda buka, tanda tutupnya nanti dan lebih kecil tanda. Ini 2 ya, tanda apa? Oh iya, setelah 0. Oke. Di sini juga. Oke. Ya, maka dia akan menampilkan apa ya? Delete ya, atau hapus. Dan di sini kita tinggal buat saja kecil tanda tanya PHP, tutupnya di sini. Oke, mudah saja. Coba kita buat. Nah, ini kan sudah hilang kan
kolom hapus, maksudnya kolom aksi dengan fitur hapus tadi sudah hilang. Coba kita tes yang lainnya. 2. Nah, ini masih ada kan, aksi hapusnya masih ada. Coba kita tambahkan data kaos kaki misalkan 200 gram. Oke, harga per gramnya 25, total 5.000, grand totalnya 15.000. Coba kita tambah spray misalkan 200 gram. Oke, harganya sudah menyesuaikan jadi 115.000. Oke, hapus sudah ya. Nah, kalau jas jadi 2 juta ya, 2.015.000. Oke. Dan ketika kita simpan, nah ini kan sudah hilang kolom aksi dengan fitur hapusnya sudah hilang. Ini juga tambahkan sudah hilang, dan simpan permanen sudah berubah menjadi cetak nota. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat fitur untuk cetak nota ya.